Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, pemirsa LP2M Spotlight yang berbahagia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Muhammad Bagus selaku host pada sesi hari ini. Hari ini merupakan sesi yang sangat luar biasa terkait dengan ibadah rutinan tahunan gitu ya. Jadi kalau kita beribadah itu kan banyak jenis ya, terutama bagi kaum-kaum atau mereka yang beragama Islam. Nah, teman-teman semuanya pemirsa, hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan suatu yang tidak awam lagi, terutama bagi orang-orang Islam ya, orang-orang Muslim, yakni terkait dengan penyelenggaraan sertifikasi pembimbing haji. Nah, kebetulan kita sudah mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa dan istimewa ya. Boleh disapa dulu dong Bapak, para pemirsa kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak ya. Kita sudah kedatangan, beliau adalah Dr. Haji Abdullah Sattar SAG MPhilI ya. Jabatan beliau hari ini diamanai menjadi wakil Dekan 3 ya, bidang kemahasiswian kemahasiswaan dan kerjasama ya. Kita akan berbincang-bincang tentang sertifikasi pembimbing haji. Nah, ini lagi eksis nih di beberapa tahun terakhir nih. Boleh dong dikenalkan kepada pemirsa kita semuanya, apa sih Pak sebenarnya sertifikasi pembimbing haji itu apa dan urgensinya seperti apa? Baik, terima kasih Mas Bagus. Kebetulan UIN Sunan Ampel Surabaya telah melaksanakan MOU dengan Kementerian Haji terkait pelaksanaan sertifikasi pembimbing manasik haji. Kenapa ini penting? Dalam rangka pemerintah itu ingin agar jamaah haji ketika melaksanakan haji itu betul-betul nyaman, ya, on the track ya, merasa nikmat ya. Artinya meminimalisir segala persoalan yang ada itu. Karena itu ada 3 kebijakan pemerintah di undang-undang itu. Terkait 1 pembinaan, yang kedua terkait dengan pelayanan, yang ketiga adalah perlindungan. Nah, pembinaan diantaranya adalah pemerintah ingin agar semua jamaah haji itu bisa mandiri. Ya, tidak tergantung pada siapapun, termasuk KB itu idealnya. Nah, selama ini kan seringkali ketika jamaah haji itu berangkat haji pasrah banggaan kepada KBIH. Padahal sebenarnya enggak juga. Harapannya itu menjadi mandiri. Artinya apa? Kan tidak mungkin 24 jam diawasi oleh KBIH. Kalau suatu waktu dipandu bersama-sama ke masjid, ke haram atau ziarah mungkin lah. Tapi kan tidak mungkin 24 jam. Nah, kalau jamaah itu sudah mandiri, kalau toh ada kasus misalnya, dia bisa mengantisipasi kemana dia harus mencari cara keluarnya seperti apa. Nah, dalam rangka itu maka pemerintah kemudian melakukan sertifikasi pembimbing. Artinya pembimbing ini punya nilai plus untuk menjembatani pemerintah dengan jamaah. Di samping memberikan bimbingan tentang manasik, sebenarnya manasik tidak sederhana itu. Justru ibadah haji ini kalau cuma ritualnya gampang sekali. Justru pernik-perniknya ini yang agak banyak. Tentang transportasi, akomodasi, apalagi kemarin ada kasus akomodasi yang hotelnya enggak karon lah, terpisah-pisah ya. Soal akomodasi yang kemarin ada karena ada syirka, ada kebijakan baru yang mungkin bukan ini ya, karena memang awal ya, baru pertama kali, sehingga mungkin pemerintah tanda kutip mungkin agak gelagapan ya, sehingga itu wajar sekali itu. Ya, jadi di samping masalah itu juga masalah adat istiadat semacamnya, maka pemerintah kemudian mengadakan sertifikasi bagi pembimbing. Harapannya pembimbing tidak hanya masalah ibadah saja, tapi harus tahu persis hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, bahkan mulai dari sebelum berangkat ke embarkasi sampai pulang ke rumah, pembimbing harus tahu. Juga termasuk, untuk tahu itu maka dia harus
ikut sertifikasi sertifikasi. pembimbing haji. Ya, Kita nanti akan mengobrol terkait dengan siapa sih yang berhak untuk mengikuti sertifikasi, apa saja syaratnya dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu Pak Bang apa Pak ya, Pak Satar Pak aja ya. Satar. Oke, kira-kira siapa sih yang bisa menyelenggarakan pelaksanaan sertifikasi itu Pak Satar Ya. selama ini? Yang berhak menyelenggarakan sertifikasi adalah perguruan tinggi yang mendapatkan izin. Perguruan tinggi yang Betul. mendapatkan izin. Dalam hal ini telah melakukan MOU dengan Kementerian Haji dan Umroh. Kalau Oke. dulu Kemenak ya, sekarang Oke. Kementerian Haji dan Bisa Umroh. ya, oke. Betul. Setelah MOU ditandatangani, barulah kemudian izin itu boleh menyelenggarakan. Nah, tahapannya kita mengajukan dulu ke Kemenhaj bahwa misalnya FDK UINSA akan menyerahkan sertifikasi pada tanggal berapa sampai tanggal berapa. Oke. Itu nanti sudah tersusun jadwalnya, narasumbernya komplit, baru kita mengajukan ke Jakarta. Oke. Setelah izin turun, baru kita flyer untuk sosialisasi Oke. ke masyarakat. Berarti secara prinsip UIN Sunan Ampel Surabaya itu telah dan bisa ya menyelenggarakan pelaksanaan sertifikasi. Betul. Ya, Pak, ya. Ya. Apa nih maksudnya SDM yang ada di UIN ini apa sudah lebih dari cukup, Prof? Gimana, Prof? Alhamdulillah selama ini kalau SDM luar biasa. Oke. Ya. Bukan karena saya orang UIN ya, tapi memang kenyataannya begitu. Oke, ya. luar biasa. Boleh dong disebutkan spill-spill gitu? Iya, boleh lah. Ini saya kemarin barusan cerita sama Bu Lili ini. Oke. Untuk yang sertifikasi kemarin kita lakukan pada bulan Februari, ketika kita sebelum praktek manasik itu pada hari yang ke-5 atau ke-6 itu setelah subuh ya, karena kita ini jadwalnya padat banget. Jadi mulai sebelum subuh sampai jam 11 malam. Sampai 11 malam. Iya, bermalam di hotel di Grinsa ya. Nah, mereka harus kuliah subuh, harus sholat subuh berjamaah dan nanti ada kuliah subuh. Biasanya mereka ngisi ceramahnya gantian di antara peserta karena pesertanya kan macam-macam, ada ustadz, ada kiai dan lain-lain. Nah, terakhir itu kemarin yang isi dari kita karena memang praktek manasik, tapi sebelum ada praktek manasik ada semacam pencerahan tentang masalah haji itu. Itu luar biasa sampai ada peserta dari Jakarta itu teriak-teriak. Ya Allah, Prof, keren banget, Prof. Keren banget ini, Prof, katanya. Belum pernah tahu saya seperti ini. Wah, luar biasa. Padahal itu beliau nggak sengaja, matanya hanya manasik sebenarnya. Tapi hanya beliau sambil menunggu jamaah yang lain memberikan pencerahan. Ini salah satu contoh bahwa soal SDM kita bisa menjamin lah. Kita bisa, bukan karena mereka satu banyak yang guru besar ya, dan kedua mereka praktisi semua. Iya. Ya, yang sudah terbiasa memimpin jamaah, bawa jamaah hajinya sudah tiap tahun, umurnya berkali-kali. Artinya secara praktek mereka sudah ahlinya. Secara praktek memang sudah. Ya, praktek dan teori juga apalagi. Aja, jadi kompleks. Yeah. Nah, kita akan berbicara siapa sih sebenarnya yang boleh ataupun berhak untuk mengikuti sertifikasi pembimbing haji. Apakah setiap orang atau ada batas umur atau dari golongan siapa aja nih, Pak? Ya. Prinsipnya semuanya boleh. Prinsipnya semuanya boleh. Tetapi tentu ada persyaratan. Misalnya satu dari si usia. Kalau sebelumnya itu 30 sampai 65 sampai 65 tahun. Terus sekarang ini karena banyak permintaan, ada kecenderungan anak-anak muda ingin mendalami masalah haji. Anak-anak muda ya. Betul, ya usianya 23, 25. Akhirnya setelah kita di Jakarta rapat dengan kementerian, dengan teman-teman dari perguruan tinggi yang lain, dari 30 turun jadi 25. 25 sudah bisa ngikuti ya? Minimal sudah sarjana dan usianya sudah 25 tahun. Ya. Kalau belum 25 rasanya berat. Jadi 25 sampai 65 dari sisi usia. Yang kedua dari sisi pendidikan. Harus S1 atau yang sederajat, misalnya Ma'had Hali dari pondok pesantren boleh. Masalahnya kan banyak kiai yang sudah malang melintang, dia membimbing teori tapi tidak punya ijazah. Nah, ini sebenarnya ada klasternya sendiri, ada klasternya. Ini adanya masuk klaster portofolio. Ini kita siapkan untuk para tokoh-tokoh yang memang sudah
jelas ketokohannya, misalnya Kiai NU, Kiai Muhammadiyah, dia sudah orang tahu semua lah, termasuk pejabat. Oke. Eselon 1 dan 2 karena kesibukannya tidak mungkin ikut sertifikasi. Seminggu kan harus nongkrong sertifikasi itu. Nah, ada kelas tersendiri, namanya portofolio hanya 2 hari saja. Cuman sejauh ini memang SOP-nya masih belum turun. Tinggal nanti kita nunggu dari kementerian ya. Intinya semua orang boleh ikut sejauh dia punya ijazah, kemudian usianya tidak lebih dari 65 tahun dan minimal 25, kemudian sudah pernah haji. Tapi kemudian diturunkan minimal umroh. Oke, minimal umroh. Minimal umroh. Oke, tidak harus haji ya. Ya, minimal umroh. Nah, itu informasi penting nih. Nah, kemudian dia diutus oleh salah satu ya bisa travel, bisa lembaga lah, dia dapat surat dari sana. Itu aja saya kira. Oke, berarti ini Pak Saptar, jadi kan biasanya dan tidak sedikit ya teman-teman yang mengikuti sertifikasi pembimbing haji. Betul. Itu outputnya gitu ya bisa menjadi pembimbing haji ya ke depan. Ini dengan syarat-syarat seperti itu berarti tadi ada informasi harus sudah haji atau umroh. Berarti semuanya memang harus sudah haji atau umroh ya? Iya. Gimana Pak? Jadi kalau petugas haji dari Kemenhaj kalau sekarang ya, kalau Kemenak gitu kan ada petugas haji di kloter. Oke, kloter ya satu. Petugas haji non kloter. Non kloter itu bisa di bandara, bisa di Arab Saudi. Ya mulai dari Jeddah, di Mekah dan lain-lain. Nah, untuk yang kloter ini ada kalau yang model yang masih lama ISIS ada ketua kloter. Ini untuk menjadi petugas ketua kloter itu tidak harus haji. Tidak harus haji yang ketua kloter. Juga tidak harus mengikuti sertifikasi. Ya. Tapi syaratnya dia harus ASN. Syaratnya harus ASN untuk ketua kloter. Karena bagaimanapun dia yang ngelola satu kloter itu ya. Kalau bukan ASN rasanya integritasnya mungkin kita juga agak ini ya. Terus yang kedua ada namanya pembimbing ibadah haji. Pembimbing ibadah haji. Nah, ini yang harus punya sertifikat. Siapa mereka? Bisa ASN, bisa tokoh masa, bisa kiai, terserah. Tapi syaratnya harus sudah haji pernah ikut sertifikasi dan otomatis sudah pernah haji. Ya. Nah, oleh karena itu kemudian banyak peserta sertifikasi ini ada 2 sumber. Baik ASN maupun dari umum, ya dari kiai atau anak-anak muda yang ingin terlibat dan semacamnya itu. Oke. Ya. Jadi sebenarnya terbuka ya. Terbuka lebar ya. Oke, luar biasa. Kalau kita lihat peserta selama ini memang karena ini mandiri ya, jadi sertifikasi ini ada 2 model. Yang pertama reguler, itu pembiayaan semuanya dari dulu Kemenak. Nah biasanya pesertanya itu adalah para ASN dari KUA dan lain-lain, mereka tiap tahun kan memberikan bimbingan ke jamaah sehingga diutamakan mereka sertifikasi biar satu arah. Yang kedua namanya sertifikasi mandiri. Dan ini berbayar. Nah karena berbayar ini kebanyakan pesertanya bukan ASN. Ada juga yang ASN cukup banyak juga. Malah kemarin yang bulan Februari kita dosen kita cukup banyak. Cukup banyak. Saya juga melihat statusnya setiap hari update. Gitu ya. Siap ya. Oke. Luar biasa ya. Tapi dari sisi semuanya itu Pak, kira-kira dalam penyelenggaraan proses sertifikasi apa sih sebenarnya kendala-kendala yang dihadapi? Ada nggak? Kendala yang dihadapi biasanya satu ya, bukan kendala sebenarnya, tawar-menawar. Banyak orang-orang yang memang mereka betul-betul sibuk. Kemarin itu ada beberapa yang kita tolak dari kiai, beliau sudah membimbing jamaah 40 tahun, ya hanya ikut ini saja hanya 3 hari saja. Logika saya, beliau sudah pengalamannya luar biasa, seorang kiai ilmunya sudah melontok. 3 hari menurut saya sudah cukup, tapi karena regulasi tidak membolehkan, ya kita tolak. Jadi harus ikut selama kalau sekarang 64 JPL. Kalau sebelumnya sebelum Kemenhaj itu masih 75 JPL, lebih lama lagi. Sekarang dikurangi jadi 64 JPL. Kalau absennya kurang nanti kena sanksi, bisa diskualifikasi. Makanya dengan sangat terpaksa kami menolak itu. Nah, cuman saya tawarkan nanti Pak Kiai ada kanal sendiri untuk jenengan namanya portofolio sambil menunggu dari SOP dari pusat. Jadi sangat ketat, kita ketat itu. Ya.
Jadi oleh karena itu yang dipentingkan adalah kedisiplinan, ya absennya malah 2 kali, manual sama pakai barcode. Oh, memang ketat ya Betul, berarti. dan kita dimonitoring oleh Jakarta. Memang secara mutu juga luar biasa Iya, yang kita selenggarakan. artinya kan pemerintah ingin serius, Mm-mm. ya tidak main-main. Bahkan mohon maaf, dulu saya pernah ditawari oleh salah satu travel, nggak saya buka ya. Iya. Dia sudah pengalaman, saya tahu. Dia saya akan kirim 20 orang, stafnya 15 itu ikut mulai awal sampai akhir, yang 5 itu formalitas. Oh. Karena mereka sudah biasa, tapi saya nggak berani. Jangan nanti kalau ada apa-apa, yang kena bukan jenengan tapi kami sebagai penyelenggara, Ya. karena sebenarnya dari Jakarta. Oke. Yang dia juga memaklumi itu. Artinya bahwa ini serius ya, tidak hanya sekedar formalitas saja. Oke. Gitu. Itu yang penting ya, integritas Betul. yang diselenggarakan Ya. di UIN luar biasa ya. Karena Berarti ya. materinya luar biasa banget. Kita ada 25 narasumber. 25 Betul. selama 64 JPL itu. Oh. Jadi yang 6 orang dari Jakarta ya. Pak Dirjan sendiri, Pak Direktur, Pak Subdit terkait dengan kebijakan haji, akomodasi. Artinya orang setelah ikut tuh jadi melek semua. Oh ternyata begini ya ruwetnya pelaksanaan haji. Tidak sederhana maksudnya itu. Mereka harus tahu itu. Belum lagi yang dari kita internal. Jadi 25 narasumber. Dan alhamdulillah selama ini peserta enjoy saja menikmati itu. Karena alhamdulillah narasumber kita itu di samping kaya pengalaman, juga metode pengajaran pun macam-macam dengan guyonan sambil bermain. Mungkin kita juga tahu semua ya luar biasa emang SDM di kita. Kalau boleh tahu nih Pak Satar, kira-kira penyelenggaraan sertifikasi ini sudah berjalan berapa lama ya? Kalau tidak salah sejak tahun 2017. 2017 ya. Sudah penyelenggaraan. Cuman waktu itu masih reguler. Artinya reguler itu ini akan kerjasama tidak boleh lepas dengan Kanwil kita ini, tidak boleh lepas. Kanwil. Ya Kanwil karena reguler maka keuangan semuanya dihandle oleh pemerintah. Nah pesertanya kebetulan semuanya rata-rata dari KUA, termasuk dari dosen juga ada beberapa ya. Itu kita melaksanakan sebanyak 3 kali. Setelah itu kemudian kita mandiri artinya biaya 2 kali kita disubsidi oleh pemerintah provinsi. Waktu itu diletakkan di KAI Asep itu sebanyak 2 kali. Setelah itu baru mandiri murni. Mandiri murni. Ya, termasuk yang baru kemarin betul, ya mandiri ya. murni ya. Mandiri murni artinya yang peserta berbayar. Kalau KAI Asep masih belum berbayar. Walaupun mandiri tapi kan dihandle oleh Pemprov, ya tinggal menikmati saja. Baru berikutnya kita mulai di Hotel Singgasana sampai di Swiss Bell, sampai terakhirnya kita kembali ke rumah kita sendiri di Green Zone. Kita punya hotel kok. Hotel kita juga luar biasa. Kenapa kita manfaatkan? Nah, sejak tahun 2024 mungkin ya. Kita sudah mulai di Green Zone sampai hari ini. Dan saya selalu minta kepada peserta untuk memberikan kritikan, feedback, termasuk alhamdulillah selama ini ya banyak positifnya. Ya. Oke, luar biasa ya. Boleh dong Pak di spill kira-kira kalau kita atau saya misalnya nih ikut sertifikasi pembimbing haji, itu materi-materi pokok yang didapatkan apa aja Pak? Iya. Tentu pertama terkait kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ya. Haji ini seperti apa anggarannya, kemudian terkait manasiknya sendiri, terkait pembimbingannya seperti apa. Bahkan kita punya micrograding bagaimana memobilisir jamaah secara praktek. Banyak hal. Dan itu memang harus diketahui ya untuk betul. calon-calon pembimbing. Jadi ada kebijakan pemerintah macam-macam ya. Kemudian juga bagaimana membimbing jamaah, memberikan manasik yang benar. Komunikasi dipakai seperti itu, termasuk psikologi misalnya. Karena ini kan juga ada jamaah lansia bagaimana memperlakukan lansia. Jadi alhamdulillah ada ya cukup sangat variatif sesuai dengan kebutuhan itu sendiri. Ya. Dan kita lihat beberapa tahun terakhir tren kepuasan masyarakat dalam pelayanan haji itu cukup naik ya. Betul. Dan tinggi. Apakah ada korelasi nih Pak dengan pelaksanaan sertifikasi pembimbing haji? Sangat mungkin. Sangat mungkin ya, karena begini, KBIH itu yang seringkali menjadi ujung tombak di sana ya. Kalau dulu mungkin KBIH yang agak nakal lah, yang penting berangkat jamaahnya mungkin tidak terlalu diopeni. Ya, tapi sekarang sudah nggak bisa lagi. Karena pemerintah juga akan memberikan teguran, bahkan juga sanksi kalau ada misalnya KBIH yang
tanda kutip menelantarkan jamaah misalnya. Oke. Dan itu tentu saja bisa didapatkan ketika ikut sertifikasi, betapa tanggung jawab itu harus ditegakkan. Dan Jangan sampai memonitoring full ya. betul ya. Alhamdulillah sangat ada kaitannya secara langsung antara keberhasilan dan kepuasan jamaah dengan pelayanan pemerintah. Oke, tidak terasa teman-teman, obrolan kita sudah cukup lebih dari 15 menit ya. Kita ngobrol panjang lebar. Sebagai penutup Pak Dr. Sattar, untuk teman-teman mungkin calon peserta untuk mengikuti sertifikasi pembimbing haji di UIN Sunan Ampel atau untuk siapapun, boleh nih disampaikan. Baik, terima kasih Mas Bagus. Bagi siapapun yang ingin mendalami masalah perhajian, cobalah bergabung dengan kami di sertifikasi pembimbing majelis haji UINSA Surabaya. Insya Allah kami akan berusaha untuk memberikan terbaik buat Anda semua, siapapun ya. Narsum kami insya Allah berkualitas, ditambah dengan ya mohon maaf mungkin harga kami paling murah ini Pak. Wow, paling murah paling ya, murah. dengan kualitas yang betul, seperti ya. tadi. Ya memang kami ingin masyarakat biar tapi tidak murahan ya. Oke. Ya murah tapi insya Allah berkualitas. Mutunya dijaga Betul. ya. Monggo kalau mau bergabung nanti insya Allah dalam waktu ya mungkin setelah Ramadan ini kita akan ngadakan lagi ya siap. untuk sertifikasi yang berikutnya. Informasi bisa dicek di mana nih? Di bawah ini ya Pak ya? Iya bisa di podcast Instagram ya nanti ya. Nanti bisa dicek di media sosial di UIN Sunan Ampel ataupun di Instagram Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Terima kasih teman-teman semuanya, pemirsa LP2M Spotlight sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Podcast kita hari ini luar biasa bagi teman-teman yang ingin mendalami ya, sekaligus ingin memahami terkait dengan sertifikasi pembimbing haji. Tadi sudah disampaikan secara umum, secara garis besar, dan kami penyelenggara dan UIN Sunan Ampel Surabaya akan selalu menjaga mutu dan kualitas layanan bagi siapapun itu. Terima kasih, sampai berjumpa kembali teman-teman, dan jangan lupa saksikan episode-episode LP2M Spotlight pada episode-episode selanjutnya. Dengan saya Muhammad Bagus pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.